Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reno Irawan. Pada video kali ini, saya akan membahas proses manufaktur 2. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu transformasi teknologi forming dalam proses pembentukan tingkat lanjut. Sebelum kita membahas apa itu proses pembentukan tingkat lanjut, perlu kita ketahui dulu apa itu proses forming. Oke, proses forming adalah proses pembentukan material logam dengan cara memberikan tekanan untuk mengubah bentuknya tanpa menambah atau mengurangi massa benda kerja. Nah, dalam proses forming sendiri ada pengerjaan panas atau hot working dan juga proses pengerjaan dingin cold working. Apa saja sih proses forming itu? Dalam proses forming ada juga yaitu satu, proses rolling atau penggulungan, dua, ekstrusi atau extrusion, tiga, forging atau penempaan, dan empat, pembengkokan atau bending. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu proses forming. Mari kita bahas apa itu proses forming atau pembentukan tingkat lanjut. Dalam proses forming pembentukan tingkat lanjut, ada empat yang akan saya bahas, yaitu hydroforming, electromagnetic forming, superplastic forming, incremental forming. Pertama, saya akan bahas apa itu hydroforming terlebih dahulu. Oke, hydroforming adalah metode untuk membentuk logam ulet seperti aluminium, kuningan, baja paduan rendah, dan baja tahan karat menjadi potong-potongan yang ringan, kaku, dan kuat secara struktural. Hydroforming adalah jenis khusus pembentukan cetakan yang menggunakan fluida hidrolik bertekanan tinggi untuk menekan material kerja pada suhu ruangan ke dalam cetakan. Hydroforming memungkinkan pembentukan bentuk-bentuk kompleks dengan cekungan yang sulit atau bahkan mustahil dilakukan dengan pencetakan-cetakan padat standar. Nah, hydroforming sendiri memiliki keunggulan dan kerugian. Apa saja sih keunggulan dan kerugiannya? Pada keunggulan, hydroforming memiliki keunggulan bisa bentuk kompleks, permukaan halus, kekuatan tinggi, ketebalan seragam, murah untuk produksi massal, cocok untuk logam ulet, minim cacat produksi. Namun ada juga kerugian yang perlu diperhatikan pada proses hydroforming, yaitu desain cetakan yang rumit, proses lebih lambat, mahal untuk tahap awal, tidak semua materialnya cocok, dan juga sistem fluida perlu perawatan rutin. Nah, kita bisa lihat gambar ini merupakan konsep kerja hydroforming. Pada gambar pertama, kita bisa melihat ada black holding forge, punch, fluid channel, cavity day, two blanks. Nah, saya akan menjelaskan proses-proses ini semua. Pertama, dua lembar logam ditempatkan di atas cavity day. Nah, ini.
Di antara kedua lembar logam terdapat saluran fluida fluid channel yang intinya akan dialiri fluida bertekanan. Bisa dilihat ini fluid channel di sini. Nanti akan dialiri cairan dengan tekanan yang tinggi. Lalu sebuah punch dan blank holder menekan dari atas untuk menahan posisi blank agar tidak bergeser selama proses. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini bisa terlihat ada punch force dan boot blank formed downward. Pada proses ini, punch mulai menekan ke bawah. Nah, bisa dilihat pada gambarnya. Kedua logam mulai terbentuk ke arah bawah mengikuti bentuk awal dari cavity T. Nah, logam mulai membentuk sesuai dengan cetakannya. Pada tahap ini, belum ada fluida yang mengalir, hanya tekanan mekanik dari punch yang bekerja untuk memulai deformasi awal. Nah, tahap selanjutnya ada fluid pressure. Setelah logam menutup, saluran fluida bertekanan tinggi disuntikan ke ruangan di antara dua lembar logam lewat fluid channel sini. Tekanan fluida ini mendorong logam agar menempel sempurna pada permukaan cavity T. Bisa terlihat logam sudah mulai membentuk dengan cavity T atau cetakannya. Hasilnya, logam membentuk kontur yang sangat presisi sesuai bentuk cetakan. Nah, tahap akhir, setelah bentuk akhir terbentuk, tekanan fluida dikurangi dan punch diangkat. Komponen yang telah terbentuk biasanya dua lembar yang menyatu di tepinya dilepaskan dari cetakan. Hasil akhirnya adalah komponen berdinding tipis namun kuat dengan bentuk kompleks dan presisi tinggi. Oke. Yang kedua, saya akan bahas yaitu electromagnetic forming. Nah, apa sih electromagnetic forming? Pembentukan electromagnetic forming, EM forming, atau magnetic forming adalah jenis proses pembentukan dingin berkecepatan tinggi untuk logam konduktif listrik. Yang paling umum adalah tembaga dan aluminium. Electromagnetic forming bekerja dengan sebuah kumparan khusus ditempatkan di dekat benda kerja logam, menggantikan pendorong dalam proses pembentukan tradisional. Ketika sistem melepaskan puls magnetiknya yang kuat, kumparan tersebut menghasilkan medan magnet yang kemudian mempercepat benda kerja, sehingga kecepatan tinggi dan mencapai cetakan. Puls magnetik dan kecepatan deformasi yang ekstrim mengubah logam menjadi viskoplastik, meningkatkan kemampuan bentuk tanpa mempengaruhi kekuatan asli material. Oke. Dalam electromagnetic forming juga memiliki keunggulan dan kerugiannya sendiri. Pada keunggulannya, electromagnetic forming memiliki peningkatan kemampuan bentuk. Jumlah peregangan yang tersedia tanpa robek, kerutan dapat ditekan secara signifikan. Cetakan satu sisi sudah cukup, yang dapat mengurangi biaya perkakas. Pelumas berkurang atau tidak diperlukan, sehingga pembentukan dapat digunakan dalam kondisi ruang bersih. Nah, ada juga kerugiannya dalam electromagnetic forming, yaitu bahan non-konduktif tidak dapat dibentuk secara langsung, tetapi dapat
dibentuk menggunakan plat penggerak konduktif. Tegangan dan arus tinggi yang terlibat memerlukan pertimbangan keselamatan yang cermat. Jadi, pada electromagnetic forming ini ada keunggulan dan kerugiannya yang dapat digunakan pada produksi industri modern. Oke, bisa dilihat pada gambar, itu adalah konsep kerja electromagnetic forming. Di sini ada bagian-bagian, ada bagian workpiece atau benda kerja logam yang akan dibentuk. Ada die atau cetakan landasan tempat benda kerja akan menempel sesuai bentuk yang diinginkan. Dan ada juga coil atau kumparan tembaga yang dialiri arus listrik besar selama waktu yang singkat. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Oke, cara kerja electromagnetic forming pertama adalah discharge current atau arus listrik dilepaskan. Pertama, sebuah kapasitor besar diisi terlebih dahulu dengan energi listrik, biasanya ribuan volt. Saat proses dimulai, energi listrik ini dilepaskan dengan sangat cepat ke kumparan. Akibatnya, arus listrik yang sangat besar mengalir melalui coil. Nah, tahap kedua, terbentuk medan magnet atau arus eddy. Arus tinggi yang mengalir pada coil menghasilkan medan magnet kuat dan cepat berubah di sekitarnya. Medan magnet yang berubah ini menginduksi arus eddy pada permukaan benda kerja. Arah arus eddy ini berlawanan dengan arus di coil. Itu juga berdasarkan hukum Lenz. Ada tahap selanjutnya yaitu gaya tolak elektromagnetik, yaitu pertama, interaksi antara medan magnet dari coil dan medan magnet dari arus eddy menghasilkan gaya tolak elektromagnetik yang sangat besar. Gaya ini bisa mencapai tekanan hingga 100-200 megapascal dan bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Akibat gaya ini bisa mencapai tekanan hingga 100-200 megapascal, benda kerja terdorong dengan kecepatan tinggi ke arah cetakannya. Nah, ini benda kerja akan menempel pada cetakannya. Ini cetakan dan ini benda kerjanya. Jika benda kerja sudah dialiri arus listrik yang sangat besar, benda kerja akan menempel pada cetakan tersebut. Nah, ini bisa jadikan contohnya. Ada tahap berikutnya yaitu pembentukan. Benda kerja menekan pada cetakan dan mengikuti bentuk die secara plastis. Dan hasil akhirnya benda kerja menempel sempurna pada bentuk cetakan, menghasilkan bentuk baru seperti pada gambar ini. Dalam beberapa kasus, gaya magnetik juga dapat digunakan untuk joining atau perforation logam tergantung konfigurasi cetakannya. Nah, pada bagian ketiga yaitu ada superplastic forming. Nah, apa sih superplastic forming? Superplastic forming adalah
proses pembentukan logam pada suhu tinggi di mana material mengalami deformasi plastis yang sangat besar hingga lebih dari 1000% tanpa terjadi kerusakan seperti retak atau necking. Membentuk komponen berdimensi kompleks dengan permukaan halus dan toleransi tinggi menggunakan tekanan gas atau fluida pada suhu tinggi. Oke, sama seperti proses forming lainnya, proses superplastic forming ini juga memiliki keunggulan dan kerugiannya sendiri. Pada keunggulan superplastic forming ini, dia mampu membentuk bentuk kompleks, permukaan sangat halus, toleransi dimensi tinggi, ketebalan relatif seragam, kekuatan akhir tinggi. Nah, ada juga kerugiannya, yaitu waktu prosesnya yang lama, biaya yang tinggi, hanya untuk material tertentu, dan juga kontrol suhunya yang kritis. Jadi, proses superplastik ini memiliki keunggulan dan juga kerugiannya yang dapat dipertimbangkan oleh suatu industri untuk menggunakan proses ini dalam industri modern. Nah, di sini bisa dilihat gambar konsep kerja superplastic forming. Saya akan menjelaskan secara keseluruhan tahap-tahap proses superplastic forming ini. Nah, pertama, di sini ada inlet gas, di mana nanti gas itu masuk lewat sini, dan ada juga outlet gas dan atau jalur keluar gas. Di sini ada gas pressure, di mana gas ini akan menekan ke bawah sesuai dengan arahnya, dan juga ada SPF sheet. Langkah pertama, lembaran logam superplastik ditempatkan di atas cavity D. Yang ini sistem dilengkapi dengan inlet gas dan outlet gas. Ruang pembentukan ditutup rapat agar gas bertekanan bisa dikontrol. Logam dipanaskan hingga suhu superplastiknya, biasanya 500 sampai 900 derajat Celcius, tergantung materialnya. Tahap berikutnya, gas bertekanan dimasukkan melalui inlet secara perlahan. Tekanan gas menekan lembaran logam ke arah cetakan atau die cavity. Pada tahap awal ini, tekanan relatif kecil, hanya untuk memastikan logam mulai melengkung perlahan tanpa kehilangan sifat superplastiknya. Tahap ketiga, tekanan gas ditingkatkan secara bertahap dan terkontrol. Lembaran logam merenggang perlahan dan mengikuti kontur cetakan di bawah pengaruh gas bertekanan. Deformasi ini berlangsung dalam waktu cukup lama, bisa puluhan menit hingga beberapa jam tergantung ukuran komponen. Nah, pada tahap akhir, setelah logam menempel sempurna pada dinding cetakan, tekanan gas dihentikan. Komponen dibiarkan mendingin secara terkontrol untuk mempertahankan bentuk dan sifat mekaniknya. Setelah dingin, bagian yang terbentuk dilepaskan dari cetakannya. Oke, pada pembahasan terakhir atau pembahasan keempat pada video kali ini, yaitu ada incremental sheet forming. Nah, apa sih incremental sheet forming? Pembentukan lembaran incremental atau ISF, juga dikenal sebagai single point forming, adalah teknik pembentukan lembaran logam, di mana lembaran dibentuk menjadi benda kerja dengan serangkaian deformasi incremental kecil. Namun,
Penelitian telah menunjukkan bahwa itu dapat diterapkan pada lembaran polimer dan komposit juga. Umumnya, lembaran dibentuk dengan alat berujung bulat, biasanya berdiameter 5 hingga 20 mm. Alat yang dapat dipasang pada mesin CNC, lengan robot, atau serupa, membuat lekukan dalam lembaran sekitar 1 mm dan mengikuti kontur pada bagian yang diinginkan. Nah, incremental sheet forming memiliki keunggulan dibandingkan pembentukan lembaran logam konvensional, karena proses ini dapat dikontrol sepenuhnya oleh proses CNC. Tidak diperlukan die seperti pada proses pembentukan lembaran logam tradisional. Penghapusan die dalam proses manufaktur mengurangi biaya per potong dan mengurangi waktu penyelesaian untuk produksi dalam jumlah sedikit karena kebutuhan untuk memproduksi die dihilangkan. Namun, untuk produksi dalam jumlah banyak, waktu dan biaya untuk memproduksi die diserap oleh kecepatan per potong yang lebih tinggi dan biaya per potong yang lebih rendah. Nah, pada incremental sheet forming tentu memiliki keunggulan dan kerugiannya juga. Keunggulan pada incremental sheet forming yaitu tanpa cetakan tetap atau daylace, fleksibel, cocok untuk bentuk kompleks, deformasi lokal, ketahanan tinggi terhadap retak. Tentunya, incremental sheet forming juga memiliki kerugiannya. Dan kerugian itu adalah kecepatan pembentukan yang lambat, presisi geometrik lebih rendah, ketebalan tidak seragam, keterbatasan bentuk dalam membentukkan kontrol CNC presisi tinggi. Nah, di sini ada gambar incremental sheet forming. Di sini ada bagian-bagian pada incremental sheet forming. Yang pertama ada toolpath atau jalur yang dilalui tool untuk membentuk geometri sesuai desain. Ada juga tool, alat pembentuk berbentuk bola, biasanya baja keras atau karbida yang menekan dan membentuk plat. Ada juga blank holder, penjepit yang menahan tepi plat agar tidak bergeser selama pembentukan. Ada juga backing plate, penompang di bawah plat agar tidak terlalu melengkung atau getar selama proses. Dan di sini ada juga sheet, yaitu lembaran logam yang akan dibentuk. Nah, gimana sih cara kerja incremental sheet forming ini? Oke, saya akan menjelaskan cara kerja incremental sheet forming ini. Pertama, lembaran logam dijepit dengan blank holder pada rangka atau meja mesin CNC. Nah, ini dijepit pada blank holder. Tool dipasang pada spindle mesin CNC. Tool ini nantinya akan dipasang pada spindle mesin CNC. Jalur penggerak toolpath diatur menggunakan program CAD atau CAM sesuai bentuk yang diinginkan. Jadi, sebelum proses pengerjaan incremental sheet forming ini, kita perlu terlebih dahulu melakukan pengaturan pada software CAD atau CAM. Biasanya digunakan pelumas untuk mengurangi gesekan antara tool dan plat. Tahap selanjutnya, tool mulai menyentuh permukaan plat dan menekan secara lokal pada titik pertama. Biasanya titik pertama itu bisa dimulai dari tengah atau samping sini. Setiap lintasan tool menurunkan posisi
biasanya 0,1 sampai 1 mm per langkah. Itu bisa diatur pada program software CAD atau CAM. Sehingga plat dibentuk sedikit demi sedikit. Proses ini terus berlanjut sehingga seluruh bentuk terbentuk. Nah, langkah akhir setelah tool menyelesaikan lintasan terakhir, plat dilepaskan dari penjepit. Jadi, setelah tool membentuk sesuai program yang telah ditentukan dan mencapai akhirnya, plat akan dilepaskan dari penjepit atau blank holdernya. Nah, hasil akhirnya adalah komponen berbentuk 3 dimensi dengan akurasi tinggi tanpa perlu cetakan permanen. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.